Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan program aplikasi sesuai dengan pengolahannya. Perkenalkan, anggota kami ada saya sendiri, Fadlan Munawar, dengan NIM 64220109 dari kelas 643A04, dan ada Sukma Ayu Adi Putri dengan NIM 64220053 dari kelas 643A04, dan Bella Yunita dengan NIM 64220338 dari kelas 643A04. Perkenalkan, nama saya Bella Yunita dengan NIM 64220338. Di sini saya akan ingin menjelaskan program aplikasi. Pertama, ada word processing atau disebut pengolah kata. Di zaman modern ini, hampir semua orang membutuhkan aplikasi pengolah kata untuk menyongkong tugasnya, baik untuk kepentingan pekerjaan maupun studi. Aplikasi pengolah kata sendiri adalah sebuah software yang digunakan untuk menulis dan pengolah kata yang kemudian akan disimpan menjadi sebuah dokumen. Di sini ada macam-macam aplikasi pengolah kata, yaitu ada Microsoft Word. Tak dapat dipungkiri lagi, Microsoft Word merupakan salah satu pengolah kata terpopuler dan terbaik yang ada di abad ini. Aplikasi pengolah kata selanjutnya adalah Microsoft 365 atau sebelumnya dikenal sebagai Office 365. Ia merupakan salah satu bagian inovasi Microsoft dalam menghadirkan layanan software produktivitas handal. Secara umum, ketika berlangganan Microsoft 365, kamu akan mendapatkan akses untuk Excel, PowerPoint, Word, hingga fasilitas penyimpanan berbasis cloud di OneDrive. Selanjutnya ada Google Docs. Google Docs menjadi salah satu alternatif dari Microsoft Word yang paling populer karena gratis. Hanya dengan memiliki akun Google, kamu bisa menggunakannya untuk mengolah sebuah dokumen. Menurut Tech Republic, Google Docs memiliki semua kebutuhan melakukan pengolahan kata seperti yang dimiliki oleh Microsoft Word. Selain itu, semua dokumen juga disimpan dalam cloud Google sehingga user bisa menyelesaikan di manapun dan kapanpun. Salah satu fitur terbaik dari Google Docs adalah kemampuan kolaborasi dengan penggunaan lainnya. Selanjutnya ada Pex. Aplikasi pengolah kata selanjutnya adalah Pex. Ia tersedia secara eksklusif untuk pengguna produk Apple, Mac iOS. Aplikasi ini sangat nyaman digunakan untuk membuat draft artikel, laporan harian, bahkan proposal. Selanjutnya ada LibreOffice Writer, merupakan produk pengolahan kata open source dan gratis yang telah mendukung format file doc dan docs dari Microsoft Word. Software ini juga memiliki fitur pengolahan kata yang tak kalah canggihnya dengan Microsoft Word. Karena itu, pengguna software ini sangat berkembang dan komunitasnya cukup kuat. Selanjutnya yang keenam, ada Notepad. Notepad bisa didapatkan secara gratis pada sistem operasi Windows. Aplikasi ini telah hadir di sistem operasi Windows sejak mulai versi Windows 1.0 tahun 1985. Notepad ini sendiri sering digunakan untuk mengolah kata yang sederhana dan simpel, seperti menulis catatan kecil. Software ini juga tak jarang dipakai oleh programmer untuk membuat program sederhana yang berbasis HTML atau PHP.
Menggunakan tampilan yang sederhana dan simple membuat aplikasi ini sangat cocok dimanfaatkan untuk mengolah kata yang cepat dan singkat seperti mencatat poin penting, hasil meeting. Tak hanya itu, bagi para blogger, Notepad ini juga berfungsi untuk membantu edit file XML serta menetralisir format dokumen yang dikopi dari jenis file ini. Selanjutnya ada Docs2Go. Meski sudah tersedia aplikasi Google Docs dan Microsoft Word versi mobile, namun Docs2Go masih sangat layak untuk menjadi aplikasi pengolahan kata sederhana, terutama bagi kamu yang memiliki mobilitas tinggi. Docs2Go bisa dibilang sebagai aplikasi legend yang sejak dulu hanya banyak digunakan oleh para pelajar, mahasiswa, pekerja, kantoran, hingga karyawan untuk melakukan penyuntingan dokumen. Jadi fitur-fiturnya tentu sudah tidak diragukan lagi. Ke-8 ada WPS Office Writer. Aplikasi ini memiliki fitur yang bagian besar juga dimiliki oleh Microsoft Word. Menariknya, kamu tidak perlu mengeluarkan kocek jika ingin menginstal aplikasi ini karena sudah tersedia gratis. WPS Office Writer juga disebut sebagai aplikasi berfitur lengkap yang terasa seperti aplikasi premium. Yang ke-9 ada S-Word. Bicara soal aplikasi pengolahan dokumen dan kata, tentu tak bisa terlepas dari kehadiran S-Word. Aplikasi ini awalnya dikembangkan oleh Andrew User Interface System, sebuah proyek kerja sama antara IBM dan Carnegie Mellon University untuk sistem operasi Linux. Ke-10 ada OpenOffice Writer. OpenOffice Writer merupakan software yang hadir dengan lisensi General Public License GPL sehingga bebas digunakan oleh siapapun, tak perlu membayar biaya berlangganan. Untuk fiturnya, kamu bisa menggunakan OpenOffice Writer layaknya Microsoft Word dengan kemampuan format teks hingga fleksibilitas dalam menyimpan jenis file dokumen. Ke-11 ada Dropbox Paper. Tak hanya menyediakan fitur cloud, Dropbox juga menawarkan fitur pengolahan kata gratis yang disebut dengan Dropbox Paper. Untuk menggunakannya, kamu perlu memiliki akun Dropbox terlebih dahulu. Setelah itu, kamu akan mendapatkan akses penuh ke suite online untuk mulai menggunakan Dropbox Paper. Selanjutnya ada Atlantis Word Processor. Merupakan software pengolah kata alternatif jika kamu suka mengolah dokumen. Karena aplikasi ini dapat mengolah kata secara akurat. Aplikasi ini dikembangkan oleh Rising Sun Solution Inc. Fitur yang diberikan oleh Atlantis juga cukup menarik. Bahkan aplikasi ini mampu untuk mengolah dokumen yang cakupannya lumayan besar, seperti karya novel, tugas akhir kuliah, dan lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan fitur auto correct jika ada kesalahan dalam ejaan. Selanjutnya, ada Focus Writer. Merupakan aplikasi pengolah kata yang ringan. Seperti namanya, aplikasi ini dapat melokir semua gangguan sehingga pengguna bisa benar-benar fokus pada saat sedang membuat draft. Selanjutnya yang terakhir adalah AbiWord. Kelebihan dari software ini yaitu hanya memakan sedikit memori pada hard drive, yaitu hanya sekitar 20 MB. Melalui software ini, kamu bisa membuat bermacam-macam dokumen. Misalnya, pengolah kata, tabel, grafik, dan masih banyak lainnya. Program aplikasi selanjutnya yaitu ada database. Database merupakan
kumpulan data relasional atau terstruktur yang disimpan secara digital di dalam sebuah sistem komputer. Di sini macam-macam aplikasi database. Pertama ada MySQL. Merupakan salah satu aplikasi database yang populer di antara aplikasi database lainnya. Aplikasi satu ini dikembangkan oleh Oracle Corporation dan bersifat open source sehingga dapat diunduh dengan secara gratis di bawah lisensi General Public License. Salah satu keunggulan dari MySQL adalah spesifikasinya yang ringan, hanya membutuhkan RAM 1 GB untuk menggunakan aplikasi database tersebut. Yang kedua ada Microsoft SQL Server. Proyek Anda membutuhkan database yang stabil saat memproses data besar. Mungkin Microsoft SQL Server atau MS SQL Server bisa menjadi solusi yang tepat. Dan yang ketiga, MariaDB. Selanjutnya, dengan MySQL, MariaDB adalah sebuah aplikasi database relasional yang bersifat open source sepenuhnya dan bisa diunduh secara gratis. Skalabilitasnya tidak diragukan lagi. Keempat, ada Oracle. Oracle adalah aplikasi database relasional buatan Oracle Corporation yang banyak digunakan. Salah satu alasannya karena memiliki performa yang tinggi dan mampu menjaga kecepatan pemrosesan dan secara stabil meskipun beban kerja semakin besar. Yang kelima adalah PostgreSQL. Adalah aplikasi database non-relasional yang memungkinkan penyimpanan dan pengembalian data yang aman. Aplikasi ini juga dapat merespon permintaan dari perangkat lunak atau aplikasi lain. Keenam ada SQLite. SQLite adalah database open source yang sangat kecil dan sering digunakan para programmer untuk ditanamkan melalui aplikasi Android. Selanjutnya ada PHPMyAdmin. Cocok untuk Anda yang berfokus pada pengembangan situs web, terutama yang berbasis WordPress. Ada beberapa keunggulan yang bisa didapatkan melalui PHPMyAdmin. Salah satu dari keunggulan aplikasi ini adalah penggunaan antarmuka pengguna untuk mengelola database. Ke-8 ada MongoDB. Rekomendasi lainnya adalah dengan menggunakan software atau aplikasi database MongoDB. Aplikasi database satu ini cukup dikenal di kalangan software dan website developer karena performanya yang baik. Dan selanjutnya yang terakhir ada Microsoft Access. Adalah salah satu aplikasi database yang rilis sejak tahun 1992. Aplikasi ini mudah digunakan dan sangat disukai oleh banyak developer pemula. Fitur-fiturnya cukup sederhana, mulai dari built-in wizard, template, dan query untuk melakukan modifikasi database. Yang ketiga ada program spreadsheet atau pengolah angka. Microsoft Excel merupakan program dari Microsoft Office yang dikhususkan untuk pengolahan lembar kerja atau worksheet, biasa dikenal dengan istilah spreadsheet program. Microsoft Excel adalah general purpose electronic spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke grafik atau diagram. Jenis-jenis program pengolahan angka atau spreadsheet yang pertama itu ada Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Office dan macOS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini.
Kedua ada Lotus 123 atau Lotus Smart Suite. Lotus 123 adalah program spreadsheet dari Lotus Software yang sekarang bagian dari IBM. Popularitas besar di pertengahan 1980-an memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan PC IBM di lingkungan perusahaan. Yang ketiga ada Applixware Spreadsheet atau Applixware. Applixware adalah suite aplikasi modular yang disunting oleh VistaSource Inc. Applixware awalnya diciptakan oleh Applix Inc. Alis kantor pertama Applix yang suite diperkenalkan pada tahun 1986. Keempat ada StarCal atau Star Office. Star Office yang dikenal secara singkat sebagai Office Oracle Open sebelum penghentian di tahun 2010 adalah Office Suite Proprietary. Ini pada awalnya dikembangkan oleh Star Division yang diakuisisi oleh Sun Microsystems pada tahun 1999. Sun itu sendiri diakuisisi pada tahun 2009 oleh Oracle Corporation. Star Office mendukung OpenOffice.org, XML, format file, serta standar open dokumen dan dapat menghasilkan format PDF dan Flash. Ini termasuk template, perekam makro, dan pengembangan perangkat lunak kit atau SDK. Yang kelima ada K-Spread atau K-Office. K-Office adalah paket aplikasi Office untuk K-Desktop Environment atau KDE. Semua komponennya dirilis pada lisensi open source. Dan yang keenam ada Gnumeric atau Gnome Office. Gnome adalah lingkungan desktop terdiri dari perangkat lunak bebas dan open source dengan penekanan pada menciptakan sederhana program fungsional. Gnumeric adalah salah satu seperti Gnome berbasis program aplikasi spreadsheet sederhana yang meniru fitur dasar dari program komersial yang populer seperti Excel. Untuk materi yang keempat ada CAD atau Computer Aided Design. CAD atau sering disebut dengan CAD software adalah teknologi untuk desain dan dokumentasi teknis yang menggantikan penyusunan manual dengan proses otomatis. Namun saat ini CAD software memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sekadar menggantikan desain gambar tangan yang memakan waktu. Saat ini CAD software banyak digunakan untuk desain konseptual dan visualisasi pada fase pengembangan produk. Salah satu contohnya adalah SolidWorks. Jenis perangkat lunak CAD yang pertama itu ada CAD software 2 dimensi. CAD software ini bekerja dalam ruangan 2 dimensi, terutama menggantikan seni menggambar menggunakan tangan yang memakan waktu. Perangkat lunak 2 dimensi mendasarkan desain pada prinsip gambar teknis, di mana objek 3 dimensi diwakili oleh proyeksi grafis dan informasi disampaikan melalui dimensi, teks, simbol, standar, sistem notasi, dan gaya visual. Yang kedua ada CAD software 3 dimensi. Permodelan 3 dimensi adalah evolusi alami dari representasi datar berbasis proyeksi. Kemampuan pemrosesan dan grafis komputer yang terus meningkat telah memungkinkan alat 3 dimensi ini berkembang dan menjadi sangat populer. Yang ketiga ada CAD software SolidWorks. SolidWorks digunakan untuk mengembangkan sistem mekatronik dari awal hingga akhir. Pada tahap awal, perangkat lunak digunakan untuk perencanaan, ide visual, pemodelan, penilaian kelayakan, pembuatan prototipe, dan manajemen proyek. Perangkat lunak ini kemudian digunakan untuk merancang dan membangun elemen mekanik, listrik, dan perangkat lunak. Akhirnya, perangkat lunak dapat digunakan untuk manajemen, termasuk manajemen perangkat analitik, otomatis data, dan layanan cloud. Yang kelima ada program aplikasi layout artikel, adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat dan mengelola tata letak serta konten teks dalam suatu dokumen. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengatur elemen-elemen visual dalam teks sebuah proyek. Contohnya ada seperti Adobe InDesign, aplikasi paling populer untuk publikasi buku atau majalah. Yang kedua ada QuarkXPress, perangkat lunak untuk membuat desain cetakan digital. Yang ketiga ada Microsoft Publisher untuk membuat
publikasi sederhana seperti pamflet. Yang keempat ada Scribus, perangkat lunak desain sumber terbuka yang berbayar. Yang kelima ada Affinity Publisher, saingan Adobe. Aplikasi multimedia. Multimedia adalah gabungan dari berbagai media untuk menyampaikan informasi. Yang pertama ada GMP, menyampaikan alat desain grafis gratis dan pengeditan gambar. Yang kedua ada Audacity untuk produksi podcast dan pengolahan suara. Yang ketiga ada Final Cut Pro untuk mengedit video pada user Apple. Yang keempat ada Avid Pro Tool untuk produksi audio profesional dalam industri film. Yang terakhir ada Corel Video Studio, pengeditan video yang user friendly dengan fitur-fitur dasar, efek kreatif, dan pembuatan film.